Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jagung petani milenial Pandawa, Pandawa 01, jagung hibrida tongkol 1, Pandawa 02, jagung hibrida tongkol 2. Hasil panen melimpah, rezeki petani berkah. Jalan-jalan ya, episode kali ini kita nyantai, ngopi, ngeteh, woles. Jadi episode kali ini kita bahas soal lingkungan ya. Ketika bahas soal lingkungan itu pasti banyak hal yang akan kita bahas. Dan narasumber kita episode kali ini Pak Gofur, the one and only, dari MMR, Monitor Malang Raya. Ya, ini sebuah komunitas yang sifatnya memonitor kondisi lingkungan, kondisi alam, kondisi cuaca. Tapi harus pasti, nyata, dan gak boleh hoax. Siap. Jadi apapun yang dilaporkan, prinsip beliau bukan itu kejadian kapan, diupload kapan, bukan apalagi kejadian di tempat lain diupload seolah itu dibuat kalau itu terjadi di tempat kita ini. Ya, monggo perkenalan. Selamat malam saudara-saudara Aremania. Saya Gofur dari komunitas MMR. Malam ini kami podcast dengan Taufik. Nah, kami hanya ingin menyampaikan masalah lingkungan di Kota Malang. Lingkungan di Kota Malang ya. Lingkungan di Kota Malang yang akhir-akhir ini kita lihat ya semacam banjir, semacam sungai-sungai yang penuh. Oh, penuh sampah. Siap itu. Sungai-sungai penuh sampah. Sungai-sungai, kalau tadi pagi beliau ngasih info sungai-sungai yang penuh batu, sampah dan pohon tumbang. Pohon tumbang. Nah, saya minta dinas terkait kalau ada laporan dari masyarakat semacam pohon, ini kan musim hujan, Pak. Ya pasti musim hujan itu temennya angin. Siap. Kalau sudah angin pasti temennya banyak pohon tumbang. Sebelum kejadian di Kota Malang yang sempat merobohkan pohon-pohon sampai ada yang menumbang mobil. Iya, kena mobil ya. Itu sebetulnya kita dari MMR Kota Malang itu sudah memperingatkan. Oh, sebenarnya sama sudah antisipasi itu ya? Sudah dari dinas terkait. Masih posisi belum hujan? Belum, sebelum hujan itu sudah itu seperti kita ada WA masuk gitu lah. Seperti Emang pohon kalau mau tumbang kelihatan? ya sudah sampai di kantor sendiri lah dari daun-daun yang membahayakan seperti kena kabel itu lah. Oh, itu kan harus dipangkas. Nah, itu. Oh, kadang-kadang PLN mangkas, Telkom mangkas itu kan? Itu wewenang yang kebanyakan DLH. DLH. Dan kalau di irigasi sungai itu dari dinas Satgas PU. Oh, Satgas PU. Kita sering koordinasi. Jadi ada gerak apapun yang semacam pohon yang ada laporan warga itu, Pak kita minta dipangkas gini-gini. Nah, masuk ke kita itu ya, kita langsung melaporkan ke beliaunya. Oh, tapi ya kemarin respon cepat, tapi nggak tahu respon ini kok agak lambat. Oh, akhir-akhir lambat. Dinas LH ya terutama ya. Dinas LH itu kemarin sebelum kan kita sudah ingatkan, Pak, ayolah mohon ini pohon-pohon yang sudah penuh yang rimbun ya, rimbun. Nah, itu harus dipangkas itu kan. Nah, itu yang terakhir itu kita, bagian dari antisipasi. Terus kemarin kita itu ada laporan dari area ya, kalau nggak salah buat itu
Suhat. Ada masuk, foto kita kirim. Nah, sampai sekarang belum terrealisasi. Sudah berapa bulan? Ya kalau nggak 2 minggu, 3 minggu lah. Oh, 3 minggu ya. Itu belum ada respon. Belum. Nah, itu kami minta mau secepatnya diatasi lah semacam itu. Akhir-akhir ini gitu ya. Laporan masyarakat, berdasarkan laporan masyarakat, kalau kita 3P kan tenang gitu loh Mas. Jadi sebenarnya masyarakat itu nyempat-nyempatkan ya. Nah, Sudah nyempat-nyempatkan ngasih info, tolong direspon, terutama DLH. ya. Jadi itu yang sering ya. Ya, pohon sekarang kan harus pemangkasan karena musim hujan itu. Oke. Nah, Jadi dengan adanya gas, daerah aliran sungai. bukan gas Apa itu gerakan angkat sampah dan sedimen. Itu Oh, gerak gas. gas. Oh, GAS. Ya, GASS. Jadi Itu gerakan gerakan angkat sampah dan sedimen. Itu oleh Wali Kota Malang dibentuk tahun 2019. Oh, sebelum pandemi ya. Nah, sebelum pandemi, kalau nggak salah tanggal 2. Nah, itu dengan itu bagus. Karena apa? Kita bisa membuat masyarakat itu Teredukasi. gotong-royong. Nah, Oh iya. kan ada SKPD, ada pemerintahan, ada campur masyarakat, campur lingkungan. Nah, dengan adanya itu kan pembelajaran untuk masyarakat bergotong royong. Karena di Kota Malang ini sekarang kegotong-royongan hampir punah. Sayan iki ora ono. Ya sayan ya. Iya. Bahasa lawas iku sayan. Nah, itu sudah hampir hilang. Punah sih. Ngomong sampah itu emang masalah perkotaan, masalah lingkungan terkini itu memang paling biaya besar sebenarnya itu adalah sampah. Kita itu nggak nyadari bahwa memindahkan sampah dari rumah sampai ke tempat pembuangan akhir itu ada biaya. Dan itu biaya yang sebenarnya nggak perlu terjadi ketika kita itu meminimalisir sampah itu. Jangan gampang-gampang memproduksi sampah itu. Contoh umpamanya kantong plastik itu jangan sampai sekali pakai langsung buang, dilipat, ditaruh, pada saat butuh lagi ya digunakan lagi. Jadi rumah itu dioptimalkan mungkin, dimaksimalkan mungkin, tidak memproduksi sampah, tidak mudah memproduksi sampah. Karena sejatinya memindahkan sampah dari rumah Anda ke TPA itu ada biayanya. Dan itu tidak murah, itu makan APBD yang luar biasa. Terus kemudian apalagi ketika Anda membuang sampah tersebut ke sungai, biaya ngangkat sampah di sungai itu lebih mahal lagi karena pasti menggunakan alat berat dan butuh tenaga banyak. Sehingga jangan Anda pikir bahwa sampah itu bakal ke laut gitu, hilang ke laut hilang, enggak, ke laut pun nggak akan hilang. Ya kalau nyampe ke laut. Kalau nyampe ke desa tetangga atau kampung tetangga, terus kampung tetangga banjir, apa jenengan nggak kasihan ke tetangga-tetangganya? Mungkin itu sih yang harus kita pikirkan, bahwa sampah itu makan APBD. Jadi biaya untuk kita ngangkut sampah tiap harinya itu untuk makan orang miskin itu cukup, sangat lebih dari cukup biaya itu. Dan itu harus kita pikirkan bersama-sama. Balik lagi ya Pak Gofur ya, gas atau GASS, gerakan angkat sampah dan sedimen, tahun 2019 dibentuk oleh Pak Wali Kota Malang. Terus kemudian sekarang menurut jenengan kurang greget. Mungkin alasannya kalau kemarin pandemi kali ya, orang takut keluar, orang takut ngapa-ngapain. Tapi ojo keterusan. Ini keterusan kayaknya ya. Iya. Terlalu slow akhirnya ya. Slow banget, dan itu akan membuat semangat kita turun. semangat turun ya.
harapan saya dengan adanya gas ini, kami mohon dukungan penuh yang terutama itu untuk masyarakatnya. Pada kepala daerah ya. Nah iya. Pak Wali, ini ada request dari teman-teman dari MMR Monitor Malang Raya. Monitor Malang Raya, ditunggu undangan gasnya dan Pak Wali bisa mengomandoi lagi ya, biar sehabis pandemi semangatnya naik lagi, edukasi tentang gotong royong ada lagi, kepedulian orang akan lingkungan ada lagi. Karena sejatinya kita butuh pemimpin kita hadir itu menyemangati ya sebenarnya. Hadir kemarin di Bareng hadir. Kemarin ya. Lulusan terus di Klojen beliaunya belum sempat hadir, memang ada acara mendadak. Cuma kita minta gregetnya itu ya dari teman-teman kader lingkungan dan tokoh masyarakat. Masyarakat itu ya harus greget lah. Ya, ya. Seperti contoh kemarin di Klojen kita menemukan selokan di Jalan Bogor itu. Selokannya kenapa? Hampir sudah 1 tahun 2 tahun tidak pernah tersentuh. Jadi kendepnya itu banyak, tapi akhirnya kita temukan dan kita kerok dibantu PU, Satgas PU, terus akhirnya lancar. Jadi itu yang membuat di Jalan Bogor banjir itu seperti itu. Oh, Jalan Bogor banjir itu karena Iya, kita menemukan bongkotan. berarti bongkotan. Ya maksudnya mengendap. Jadi semacam pasir, trik, gagal itu. Orang bangunan tuh kali ya, ke bawah ya. Kemungkinan itu ke bawah juga dari atas, menurut Ibu RT dari atas Jalan Bogor. Oh iya iya iya. Itu menurut RT-nya itu. Akhirnya selokan tuh mengecil ya. Ya bukan mengecil ya, meninggi, akhirnya air tuh milih nggak Ke jalan. begitu kita keruk sama dengan PU akhirnya lancar langsung. Ya karena nggak kesentuh selama pandemi itu kali ya. Yang kemungkinan begitu juga. Iya iya iya. Dan di Bondowoso juga gitu kita menemukan. Bondowoso kemarin banjir lagi. Lah ya, di Bondowoso kita menemukan buntet. Jadi begitu pas hujan deras, kita pas kebetulan lewat, wah air meluap ke jalan. Padahal kan selokannya gede banget itu. Kita ya kan? lapor Pak Samsu, besoknya disidak ternyata ada gumpalan batang kayu, sampah-sampah dan macam itulah. Memang harus sering dicek ya. Betul. Nah ini kami dari MMR ya bukan mencari apa ya. Kita Enggak, namanya kesamaan kerja sosial mau cari apa? Kerja sosial tuh mau cari apa gitu. Bukan wah gitu loh maksudnya. Oh, bukan mau atraksi. Kita tunjukkan nyata lah. Iya, iya. Tunjukkan kinerja nyata. Jadi kita mencari. Jadi kami Jangan punya aktivis berapa sekarang biasa support teman-teman? kita ya sebetulnya banyak mas, 25 lebih. 25 orang lebih ya yang biasa aktif ya. Cuma kadang-kadang kita ya saling repot jadi Ya kan soalnya bekerja. Ya, jadi yang ada Jadi sebenarnya kita itu terima kasih sekali sama teman-teman yang seperti Pak Gofur ini. Di tengah kesibukannya beliau bisnis. Beliau ini soalnya bukan ASN yang gajian ini. Bukan yang digaji ini. Bukan dapat tunjangan. Beliau ini saya tahu banget beliau pebisnis. Dan beliau masih menyempatkan untuk kerja sosial. Dan itu nggak mudah. Saya belum tentu sanggup kayak beliau. Dan saya mohon kepada aktivis seperti Satu Komando itu mari terus digiatkan walaupun saya sekarang tidak ada di situ, tapi tetap mendukung dari belakang. Dan kepada teman di Bareng Kompak, Mas Putu, terus digiatkan semangatnya. Ya, karena mau nggak mau karena lingkungannya memang langganan banjir ya, Ya. jadi harus lebih waspada gitu nggih. Siap. Ya. Dan teman-teman mestinya ini bentuk refleksi ya. Seringkali teman-teman relawan itu kalau bicara tentang pengelolaan itu kadang ini ya nggak efektif. Akhirnya jalan sendiri-sendiri,
Malah sebenarnya energinya habis loh nanti ya malah ya. Iya, betul. Malah kata beliau kan tadi saya sempat ngobrol nggak bisa mas sendirian karena kita bukan Superman. Nah, betul. Iya, kalau kita Superman sendirian beres. Itu benar juga karena ketika kita gerak sendiri itu malah tujuan nggak nyampe, energi habis. Betul. Ya, Kan kita kerja nggak untuk 1-2 hari kan, kerja relawan ini untuk selamanya. Dan selama tenaga masih kuat dan masyarakat membutuhkan ya. Dan ini bukan, jangan dipikir ini sebuah pekerjaan yang menguntungkan. Terus secara finansial menguntungkan, terus dapat value uang, enggak, sama sekali enggak, saya tahu itu. Malah sering banyak toroknya kalau bahasa Malang itu. Kerja sosial relawan itu pasti banyak toroknya lah istilahnya, banyak nomboknya daripada nggak ada untungnya. Jadi ketika kita itu sudah punya di hati itu kepedulian lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan, terhadap sesama, terus punya kerelaan hati dan kerelaan waktu untuk bekerja, maka itu sampean berkah. Nggak semua orang loh ya punya getar supaya mau kerja untuk orang itu, dan kepedulian. Kita juga pas kita memantau jalan-jalan berlubang itu sudah sering. Jalan-jalan berlubang terus ngasih chat itu ya, bukan. Gimana? Ya, maksudnya itu jalan berlubang apalagi di daerah sana kita ada informasi gitu ya. Kita langsung sampaikan ke dinas terkait. Oh gitu ya. Ke Bu. Saya minta ininya medsosnya apa? Di Facebook apa namanya? Ahmad Gofur saya. Oh, pakai nama masih ya? Belum punya ya? Oh, gitu. Jadi teman-teman kalau mungkin ada mau diinfokan, karena beliau bisa langsung akses ke teman-teman di dinas. Kalau nemukan jalan lubang atau dicurigai ada selokan tersumbat atau kalau pohon tumbang jelas kelihatan ya. Itu pasti. Ya kalau ada emangnya ini kok ada selokan gede tapi nggak fungsi, bisa ke Ahmad Gofur ya. Ahmad Gofur ya, Ahmad Gofur kalau di Facebook. Jadi Gofurnya keren, ejaan lama banget, GHOE Goefuer. Jadi ejaan lama kan orang lama ya sih. Dan beberapa minggu kemarin kita sudah sempat menemui Pak Wali yang membicarakan masalah Kota Malang, masalah jalan berlubang, masalah begini dan lain-lain. Dan Pak Wali menyanggupi, insya Allah kalau tidak salah awal tahun ini 2022 sampai 2023 kita mohon Kota Malang jalannya. Oh, jadi beliau sudah kasih tanda ya bahwa awal tahun ini sampai awal 2023 jalan itu dimulusin semua ya, jalan kota ya. Nah, jalan-jalan kemarin ya sudah teraspal semua seperti ya, di Luring. Kita sudah sebetulnya mau dikerjakan di aspal itu tahun 2019 awal, tapi karena ada pandemi itu akhirnya terbengkalai ya. Terrealisasinya baru tahun ini baru terrealisasi tahun ini. Jadi mungkin teman-teman kita juga mesti memang kondisinya lagi seperti ini karena anggaran itu semuanya terserap untuk penanggulangan COVID. Itu sih yang saya tahu selama ini. Semoga ini ya COVID ini segera selesai biar anggaran ini terrealisasi ke ininya, ke fungsinya apa gitu. Gak semua untuk beli vaksin, untuk penanganan COVID. Jadi balik ke fungsinya semula, mungkin itu ya harapan jenengan ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman relawan, teman-teman warga kota yang mau jenengan pengen pesan apa? Ya, saya sampaikan kepada semua para relawan. Kita bekerja dalam arti untuk masyarakat, bekerjalah secara ikhlas dari hati yang paling dalam. Dan jangan lupa untuk warga Malang dijaga kesehatannya semua. Jaga kesehatan semua.
pandemi Mas ya. Ya, betul. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin amin amin. Amin ya Allah. Ya itu sekilas pertemuan dengan Pak Gofur. Kapan-kapan kita boleh ngeliput ya Pas jenengan. Siap, monggo. Kita Lagi ada dokumen. Nah, itu nanti kita nanti di depan kita kasih teaser beliau pas bekerja ya. Timnya beliau bekerja dan semoga itu inspirasi dan tayangan ini juga menginspirasi lingkungan jangan dirusak, lingkungan jangan diabaikan karena yang rugi akan kita sendiri, manusia. Kalau alam pasti akan cari keseimbangannya sendiri. Moga tayangan ini memberi manfaat. Alhamdulillah setelah ada pengambilan batu-batu sungai di wilayah Bendungan Sutami sekarang agak lancar. Air mengalir, tidak lagi mengendap. Satgas PU Kota Malang yang dipimpin Bang Ben banyak bebatuan besar-besar. Nah, ini air sehingga sekarang mengalir. Demikian MMR melaporkan. Matur suwun nggih, sudah hadir di podcast Trotoar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Mas. Oh nggih napa nggih. Semangat terus untuk satu komando alias satu komando Kota Malang, bareng kompak. Semangat semuanya. Semangat semuanya.